Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah perkembangan kasus dari pernikahan viral di Pacitan yang terjadi pada 8 Oktober 2025 lalu antara Tarman dan juga Sela. Ini kasus sebenarnya banyak membuat masyarakat tuh geram gitu loh, karena geramnya begini ya, kita tahu ini adalah isu yang pribadi sebenarnya antara Mbak Sela dan juga Mbak Tarman ya. Tetapi kan karena ini sudah disiarkan oleh mereka, dipublikasikan, yang ngebuat masyarakat tuh heran-heran, wah gila ya, hebat banget nih Mbah Tarman memberikan mas kawin kepada Sela 3 miliar rupiah plus juga dengan mobil sebagai hadiahnya. Itu kan kita kayaknya wow keren, selamat gitu kan ya. Banyak perempuan bilang bahwa nggak apa-apa deh, saya menikahi orang yang sudah sepuh, tapi saya punya uang miliaran. Tapi ternyata kan semua itu hanyalah isapan jempol belaka karena Tarman pada saat diperiksa di Polres Pacitan sudah mengakui bahwa cek tersebut dia tidak bilang palsu karena kalau dia bilang palsu sekaligus mengakui bahwa adanya pasal yang pemalsuan dokumen itu dia bisa kena. Makanya dia bilang bahwa cek tersebut adalah asli sebenarnya, tetapi uangnya tidak ada di bank BCA. Kenapa seperti itu? Bahwa cek tersebut didapatkan 7 tahun lalu pengakuannya pada saat jual beli samurai dengan rekannya. Dan pada saat itu dia bilang bahwa ya, untuk cek tersebut hanya sebagai simbol saja kepada sang istri Sela bahwa dia akan memberikan uang 3 miliar, mungkin dalam sebulan atau 2 bulan ke depan. Tetapi jujur, apakah mungkin bisa mendapatkan uang 3 miliar, let's say dalam waktu 2 bulan? Mohon maaf nih, Mbah Tarman, pekerjaannya apa? Usahanya apa? Kalau memang dia punya usaha yang memang sebegitu bagusnya, aku rasa sudah selesai masalahnya. Tetapi kan di sisi lain juga dari pihak Sela dan juga ibunya, bapaknya juga merasa kayak nggak keberatan, toh ini juga suami saya, keluarga saya. Uang mahar itu adalah uang saya sendiri, ngapain sih banyak orang yang ikut campur? Nah, memang kalau untuk yang pasal penipuannya, itu tidak dilaporkan, karena yang melaporkan harus dari selanya, tetapi ini terkait dengan yang dugaan pemalsuan data. Nah, ini ada salah satu laporan terbaru ya, bukan laporan terbaru, pemeriksaan terbaru yang dialami oleh Afif Ammar Abdurrahman, owner dari AV Media, salah satu vendor di pernikahan mereka. Jadi, Mas Afif ini mendatangi rumahnya Mbak Sela, pengakuannya itu 2 hari atau 3 hari setelah pernikahan mereka untuk menagih sisa pembayaran pelunasannya. Nggak tahu nih, berapa? Apakah puluhan, belasan, atau beberapa juta? Oke, terus kalau perjanjian dari awal menurut Afif Ammar bahwa yang akan melakukan pelunasan adalah Tarmannya, tetapi sampai sekarang belum ada pelunasannya. Dia tidak bermaksud atau berniat membawa kasus ini ke jalur hukum. Dia datang ke Polres Pacitan pada Jumat 7 November 2025 hanya memenuhi panggilan dari polisi aja karena memang ada laporan dari 2 warga Pacitan terhadap Tarman atas dugaan pemalsuan dokumen. Nah, ini adalah yang sedang dikejar dari penyidik. Apakah kategorinya adalah pemalsuan? Mohon maaf nih ya, Mbak Tarman, kan Anda bilang itu bahwa cek tersebut dapat dari temennya 7 tahun yang lalu. Lebih spesifiknya, yang menulis tahun 2025 itu siapa? Kan kita lihat di ceknya itu tahunnya 2025. Kalau itu 7 tahun yang lalu, ya bukan 2025 dong, tapi adalah 2018 ya. Kurangin 7 aja. Terus juga dengan tulisannya, terus juga dengan capnya. Nah, kalau sudah ada cap, ini menurut aku juga bisa memenuhi unsurnya loh. Kalau seandainya memang betul cek tersebut adalah asli misalnya ya, cek tersebut adalah asli, lembarannya asli, semuanya asli, cuma masalahnya memang nggak ada uangnya aja. Apakah itu pemalsuan atau enggak ya biarlah nanti ya tim ahli, baik itu ahli hukum pidana atau ahli di perbankan mengkategorikan apakah cek tersebut asli atau tidak. Kalau ternyata dikategorikan ceknya asli, ya tidak ada unsur penipuannya karena dari pihak istrinya pun mengatakan saya tidak masalah kok kalau tidak ada uang 3 miliar rupiah tersebut. Tapi jujur banyak masyarakat yang nggak percaya terhadap statementnya Mbak Sela kalau tidak masalah dengan tidak adanya uang tersebut. Ada salah satu jejak digital yang diposting dari TikToknya AV Mediaku ya, yang ini dugaannya adalah suaranya Mbak Sela di awal-awal kasus ini viral.
Apa yang disampaikan? Kita simak cuplikannya berikut ini, teman-teman. Tidak perlu membahas ranah cek ataupun, karena cek itu mahar untuk saya dan mahar itu adalah sifatnya pribadi. Itu urusan saya dengan suami saya. Ini bilang ceknya itu palsu, kayaknya palsu. Kalau sampai gini ya, tunggu aja nanti. Sampai cek itu uang keluar semuanya. Ini parah. Saya tutup kalau mau bilang cek palsu. Hati-hati ya, pokoknya untuk semua yang ada di live. Ini terganggu sama suara ketawanya nih ya, Mas Afif ya. Itu adalah salah satu postingan yang dugaannya adalah suaranya Mbak Sela. Kayaknya Mbak Sela tuh kelihatan yakin banget di awal bahwa cek tersebut adalah asli. Tapi bagaimana sekarang Mbak Tarmannya sudah mengakui bahwa uang 3 miliar rupiah itu tidak ada, tetapi akan diusahakan dari usaha yang lain. Menikah itu menurut aku adalah sebuah ibadah ya. Bisa juga menjadi sebuah dosa sih. Ya, hukum nikah itu kalau aku lihat dari guru agamaku ya, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, dan sebagainya. Menjadi wajib kalau dengan menikah, kamu melakukan A, B, C, dan D, kalau dengan menikah kamu nggak lagi. Tapi menjadi haram, kalau ternyata pernikahan tersebut ada banyak penipuannya untuk melakukan A, B, C, dan D yang nggak baik, itu menurut aku juga nggak benar. Cuman ya, biarlah urusan itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Tapi coba kita pengen tahu mahar dalam Islam itu seperti apa. Apakah bisa mahar itu dihutang sebenarnya? Kalau ini adalah penjelasan yang aku coba rangkumkan dari berbagai sumber bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada istri sebagai tanda kesungguhan, penghargaan, dan seputarnya lah gitu. Kasih sayang juga. Tujuannya untuk bukti keseriusan dan niat baik, simbol penghormatan, tanda kasih sayang, kewajiban suami. Bentuk dan jenis mahar, ada mahar musama, mahar yang sudah ditentukan jenis, kadar, dan jumlahnya saat akad nikah. Mahar mitsil, mahar yang tidak ditentukan saat akad dan nilainya diukur berdasarkan mahar yang diterima oleh keluarga dekat wanita seperti saudara perempuan atau sepupu dan sebagainya. Bisa berupa uang, perhiasan, emas, atau barang lain yang memiliki nilai katanya. Ketentuan mahar, itu haknya mutlak istri, pembayarannya. Penyerahan mahar bisa ditangguhkan seluruhnya atau sebagian jika disetujui oleh calon istri. Sisa yang belum dibayar menjadi utang calon suami. Oh, dalam agama Islam, dari sumber-sumber ini bahwa ternyata bisa mahar itu dihutangkan. Cuman, asal ini sudah ada kesepakatan di awal. Coba Mbak Sela dan keluarga bertanya jujur dalam hati masing-masing. Apakah pada saat lamaran tersebut, Mbah Tarman memang sudah mengatakan di awal, do atau sayang, bahwa memang ini tidak ada 3 miliarnya. Ini sebagai simbol ya, nanti saya akan usahakan untuk ngasih 3 miliar ke kamu. Kalau itu sudah dikatakan dari awal, menurut aku ini sudah sesuai kesepakatan ya. Tapi kalau ternyata mahar tersebut sudah dibilang sama Mbah Tarman ke Sela bahwa ada kok uangnya 3 miliar, karena kan ada keterangan waktu di awal-awal video ini viral ya, orang tuanya Sela pernah bilang begini, kenapa kok uangnya nggak segera dicairin, katanya kan alasannya bahwa cek tersebut itu baru bisa dicairin berapa hari kemudian, nggak bisa langsung, terus kepotong sama honeymoon dan sebagainya. Itu kan yang disampaikan di media, tapi kan bisa aja yang disampaikan ke media itu hanya untuk meredam aja, tapi faktanya kita memang sudah ada kesepakatan ya, bisa aja. Sekali lagi ya, kalaupun memang itu sudah terjadi penipuan, yang bisa aku sampaikan buat Mbak Sela di awal, please speak up. Kalaupun memang menikah seumur hidup, setahun, 2 tahun tuh lama loh. Ngapain memulai hubungan kalau hubungannya diawali dengan kepalsuan seperti ini? Tapi ya, kalau mungkin sudah cinta, sudah menerima apa adanya, kita kan tidak bisa memaksa teman-teman. Tetapi sekarang, case-nya menjadi berbeda karena sudah viral, dan menurut TV Media, yang memviralkan atau menyiarkan secara langsung pernikahan mereka, itu adalah permintaan dari mempelai pengantinnya. Apakah betul seperti itu? Karena aku pernah dengar keterangan dari Afif ya, owner TV Media, bahwa tugasnya dia adalah mendokumentasikan dan menyiarkan siaran langsung saat itu. Makanya menjadi viral. Ya, bingung ya, ini sudah ada
berbagai macam komponen karena kita negara hukum, suka tidak suka. Ya, ini bakal menjadi salah satu polemik juga. Tapi secara pribadi, aku juga agak geram sebenarnya dengan Mbah Tarman kalau beliau melakukan penipuan kepada Sheila. Kecuali kalau memang Sheilanya sudah tahu dari awal, iya kok saya nggak ditipu. Emang dari awal memang sudah ada kesepakatan itu bukan uang yang ada bisa langsung diambil. Tapi Mbah Tarman akan mengusahakannya beberapa bulan kemudian. Kalau itu sudah disampaikan dari awal, aku rasa nggak perlu ada unsur pidana ya. Tapi kalau ternyata Mbak Sheilanya memang dari awal ditipu, please speak up. Jujur ya, kalau Mbak Sheila awalnya itu speak up dan merasa ditipu, aku yakin sepertinya akan mendapatkan simpati masyarakat. Kayak kasus yang Aceh lah ya, yang aku juga bahas gitu kan ya, yang mantan istrinya dari Satpol PP di Aceh Singkil, sudah tahu kan siapa, itu kan mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan kepopuleran, mendapatkan harta, bantuan A, B, C, dan D. Tetapi case-nya berbeda dengan Mbak Sheila sekarang, karena Mbak Sheila dari awal justru yang melindungi, yang tidak perlu dibantu dan sebagainya, tetapi sekarang terbukti bahwa cek tersebut diakui sama Mbah Tarman memang tidak ada uangnya. Terlepas terminologinya palsu atau tidak, biarlah nanti tim ahli yang saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Polres Pacitan yang akan mengkategorikan apakah itu palsu ataukah tidak. Harusnya Mbak Sheila juga bisa mendapatkan dalam tanda kutip berkah lah gitu ya, mendapatkan ya bantuan atau apapun atau ketenaran yang disukai banyak orang karena memang banyak orang simpati. Tapi kalau seperti ini justru malah menjadi bumerang sendiri. Oke, itu dulu bisa aku update mengenai kasus yang cukup pelik ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.